Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wal alim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhaufu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala aidan, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di Ashrul Awail, di 10 pertama bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmatul Islam wa nikmatul iman wa nikmatul taufik wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmatnya kita berkumpul di satu majlis yang ini adalah warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu majlis zikir, majlis salawat dan majlis ilmu, untuk memahami apa ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bisa menerangi kehidupan kita, supaya kita hidup di alam dunia ini tidak tersesat, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam bulan Maulid ini kita mempelajari ilmu Allah yang biasa kita pelajari, itu ilmu tauhid. Berkenaan dengan bulan Maulid ini, maka kita harus memahami bahwasanya di antara faktor, di antara sesuatu yang bisa menguatkan tauhid kita kepada Allah adalah mengenal dan memahami siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Maka seseorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka imannya kepada Allah tidak baik. Karena kuncinya seseorang mendapatkan itu semuanya, kuncinya seseorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah pembawa petunjuk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul yang selalu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an sebagai kalamullah, sebagai firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tidak diturunkan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oleh karena itu, ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita membuka sedikit tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ada di bulan Rabiul Awal, itu lebih afdal kalau kita membuka sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya menguatkan iman kita kepada Allah, supaya menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sebaik-baiknya nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dan beliau adalah sebaik-baiknya rasul. Tetapi beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mencari-cari biografi sejarah nabi-nabi sebelum beliau, sampai beberapa sahabat bahkan istri beliau menanyakan, apa yang kau baca dan apa yang kau fahami dari sirah-sirah nabi sebelum engkau, padahal engkau sebaik-baiknya nabi, padahal engkau sebaik-baiknya rasul. Apa dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Setiap diceritakan sejarah atau sirah nabi-nabi sebelum beliau kepada Nabi Muhammad, itu untuk menguatkan hatiku, keteguhan imanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad membuka sirah Nabi sebelum beliau, membuka sejarah sirahnya para nabi-nabi sebelum beliau untuk menguatkan imannya beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi Muhammad, seorang nabi, seorang rasul yang sudah ma'thum, yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kejelekan. Bagaimana kita? Bagaimana kita sebagai umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak dijaga, yang tidak ada sifat maksum? Manusia enggak ada yang maksum, hanya para nabi-nabi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Profesor Doktor, pakar hadis di kota Al-Haramain Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Beliau adalah pakar hadis. Beliau adalah duriyah Rasul, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan apa? Kalau Nabi Muhammad saja mengkaji, menelaah, membuka biografi sirah sebelum beliau, itu untuk menguatkan imannya, bagaimana kita sebagai umatnya Rasulullah SAW lebih berhak, lebih harus untuk membuka sejarah Nabi kita Muhammad untuk menguatkan iman kita kepada Allah. Jadi kalau kita ingin kuat iman kita kepada Allah, maka sering-sering membaca, mendengarkan sejarah hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Ittafaqul ulama anna jami'al a'mal minha al-maqbul wal mardud. Bersepakat para ulama mengatakan bahwa amalan yang kita perbuat, baik itu salat, baik itu puasa, baik itu mengeluarkan zakat atau yang lain-lainnya, itu ulama mengatakan dan bersepakat antara diterima atau tidak di sisi Allah. Apapun yang kita kerjakan daripada ibadah, antara diterima dan tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Illa salata ala Nabi Muhammadin, kecuali ada satu amalan pasti diterima oleh Allah. Apa? Salawat kita dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, enggak gampang orang bisa bersalawat sama Nabi Muhammad, enggak gampang orang bisa memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, kecuali orang-orang pilihan Allah yang ada di dalam hatinya mahabbah, yang Allah berikan di dalam hati sanubarinya seorang mukmin atau mukminah mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad, sehingga dia bisa bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kam wa kam minan nas, berapa banyak yang Allah berikan kepada manusia. Allah jadikan para manusia ini, mereka mengatakan Islam,
muslim muslimah tetapi tidak memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Memang Allah tidak menginginkan dari mereka. Jadi orang yang bisa bersolawat kepada Rasulullah itu hanya orang-orang pilihan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah yang selalu memanjakan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa ibadah-ibadah yang lain, baik itu salat, puasa, zakat ataupun yang lainnya, antara diterima dan tidak? Adapun sholawat kepada Nabi Muhammad pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ikraman lahu, karena Allah menghormati kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka enggak sah imannya. Oleh karena itu, di dalam bulan Rabiul Awal ini, mari kita kuatkan iman kita kepada Allah lewat mengkaji, mempelajari sirahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di dalam perkataan seorang wali besar yang biasa kita baca ratibnya, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan, man radiya bi Muhammadin nabiyya kana bihi muqtadiyan wa bi hadyihi muhtadiyan wa min as-sawali syara'atihi muttabi'an wa min as-salati wassalam alaihi mukthiran. Siapa di antara kalian, wahai hamba Allah, wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, perlu bukti. Apabila kalian mengatakan aku ridha Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasulku, apa tandanya? Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dia mengatakan, kana bihi muqtadiyan, kalau orang ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, maka harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang enggak mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak ridha Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasulnya. Jadi yang pertama yang harus kita ikuti di dalam apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Haddad, siapa orang yang ridha Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasulnya, maka harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihajihi muhtadiyan, dan apabila kita di dalam kehidupan kita ingin mencari petunjuk yang baik, petunjuk yang benar, yang di dalamnya ada ridha Allah, yang di dalamnya ada keberuntungan, yang di dalamnya ada keberhasilan, ada kesuksesan, adalah mengikuti petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberikan petunjuk kepada kita, ihdinas siratal mustaqim, ke jalan yang lurus yang akhirnya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan juga oleh beliau, dan siapa di antara kalian yang mengatakan aku ridha Nabi Muhammad nabi dan rasulku, maka di dalam kehidupan kita harus mengikuti syariatnya Allah lewat ngikutin ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, wa minas salati wassalam alaihi mukthiran, dan siapa di antara kita yang mengatakan Nabi Muhammad adalah nabiku dan rasulku, maka buktinya harus di antara kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hakikatnya salawat dan salam kita yang kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekatkan kedudukan kita dengan beliau, mendekatkan kedudukan kita dengan Allah, mendekatkan kedudukan kita dengan tempat yang paling baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbin bashar. Sifatnya surga adalah yang enggak bisa dipandang dengan mata kasab kita. Sifatnya surga yang enggak bisa suara-suara yang ada di surga terdengar dengan kuping kita, dan sifatnya surga enggak bisa tersirat di dalam hati sanubari kita. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang ingin mendapatkan surganya Allah, maka ikutilah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ikutilah apa yang diperintahkan oleh beliau, yaitu memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, siapa di antara kalian bersalawat dan salam kepadaku 1 kali, maka dibalas oleh Allah 10 kali. 1 kali yang kita ucapkan kepada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita bersalawat 1 kali, dibalas oleh Allah 10 kali. Maka ulama mengatakan, seandainya salawat kita kepada kekasih Allah Nabi Muhammad 1 kali dibalas oleh Allah hanya 1 kali, bukan 10, cukup mulia hidup engkau dari awal hidup engkau sampai akhir umur engkau meninggal. 1 dibanding dibalas oleh Allah 1. Ini enggak, salawat kita 1 dibalas oleh Allah 10, maka kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, di dalam bulan Rabiul Awal ini, marilah kita perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ajarkan anak istri kita, orang-orang yang kita cintai, untuk selalu membasahi lidahnya untuk bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau kita gemar, senang untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senang kepada kita, sebagaimana dalil daripada hadisnya beliau, man fariha bina farihna bih. Kata Rasulullah, siapa orang yang senang denganku, aku akan senang dengan dia. Maka kalau Rasulullah udah senang, Allah senang. Kalau Allah senang, Allah ridho. Kalau Allah ridho, semua jalan terbuka buat kita mendapatkan ridho Allah berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ma'azirul hadirin rahimakumullah, apalagi tandanya seseorang yang ridho mengatakan Nabi Muhammad adalah nabiku dan rasulku, wali ahli baitihi wa ashabihi muhibban. Kita harus mencintai kepada orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Siapa yang dicintai oleh Nabi Muhammad adalah keluarganya. Siapa yang dicintai oleh Nabi Muhammad adalah para sahabatnya. Maka kalau kita mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulku, maka kita harus mencintai apa yang dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah cinta keluarganya, kita harus cinta keluarganya. Rasulullah cinta para sahabatnya, kita harus cinta sahabatnya. Maka kalau kita membenci keluarga dan sahabatnya, maka kita dibenci oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah benci, Allah benci, maka pintu surga ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, wali ummatihi musyfiqan walahum nasihan. Dan siapa yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulku, maka kita sesama umat Rasulullah SAW harus saling sayang menyayangi. Satu dengan lain harus saling sayang menyayangi. Yang tua sayang ke yang kecil hormat ke yang tua. Itu termasuk tarbiyahnya Rasulullah, pendidikan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya saling sayang menyayangi, tanda kita ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul kita, tetapi harus saling menasehati antara kita. Kapan saudara kita lagi lalai, kita ingatkan. Apalagi ahlul bait kita, keluarga kita, anak istri kita, kapan mereka lalai menjalankan ibadah takwanya kepada Allah, marilah kita ingatkan. Itu termasuk apa? Definisi radi wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad adalah nabiku dan rasulku. Ma'aziril hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu banyak cerita yang sangat menakjubkan tentang salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada cerita Sayyidina Ali bin Alwi Khali Ghosam. Sayyidina Ali bin Alwi Khali Ghosam ini adalah kakek moyangnya para habaib, kakek moyangnya para duriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara cerita, beliau ini adalah orang yang selalu memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking banyaknya beliau bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau ini di dalam salat beliau
Sayyidina Ali bin Alwi Khali Ghosam ini, kalau beliau tahiyat di dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau ulang-ulang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa diulang-ulang di dalam tahiyatnya Sayyidina Ali bin Alwi Khali Ghosam ini? Kenapa? Nunggu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mustahil kalau seorang waliullah, Sayyidina Ali bin Alwi Khali Ghosam ini termasuk rijalullah, termasuk apa? Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Allah, takwanya kepada Allah, mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah berikan karamah. Karena nabi-nabi Allah berikan mukjizat, keistimewaan yang ada di beliau-beliau para anbiya wal mursalin. Kalau para aulia bukan mukjizat tapi karamah. Makanya al-karamah ini bisa didapat oleh seseorang kalau istiqomah. Kalau orang continue di dalam amal baik, maka Allah akan berikan karamah. Di antara karamahnya Sayyidina Ali bin Alwi Khali Ghosam ini, kalau beliau salat mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau ulang-ulang sampai terdengar jawaban langsung dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Wa alaikassalam ya syaikhi, wa alaikassalam ya syaikhi. Mendapatkan gelar syekh, seorang cucu Rasulullah, seorang duriyah Rasulullah, mendapatkan jawaban salam dari Rasulullah SAW sebagai kakeknya, sebagai khairul anbiya wal mursalin. Di dalam salatnya wa alaikassalam ya syaikhi. Kenapa? Karena kedudukan beliau tinggi di sisi Allah. Karena kedudukan Sayyidina Ali bin Alwi Khali Ghosam ini tinggi di sisi Allah, sampai Rasulullah mengatakan wa alaikassalam, bagi engkau keselamatan ya Syekh, wahai Syekh Ali bin Alwi Khali Ghosam. Azza hadirin rahimakumullah. Dan ini didengar sama orang-orang yang ada di sekelilingnya Sayyidina Ali bin Alwi Khali Ghosam waktu itu. Ulama mengatakan yang mendengar jawaban dari Rasulullah waktu beliau tasahud itu bukan hanya beliau, tetapi orang yang ada di sekelilingnya mendengarkan jawaban dari Rasulullah SAW. Maka ulama mengatakan orang yang di sekelilingnya ini bukan sembarangan orang, karena kalau orang bisa mendengarkan jawaban langsung dari Rasulullah SAW, berarti maqamul aulia. Mereka ini mendapatkan kedudukan wali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaul qulub, bersihnya hati, lapangnya dada, pemaaf kepada orang lain, itu termasuk ciri-cirinya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada lagi di dalam perkataan, di antara faedahnya orang yang memperbanyak sholawat itu nggak bisa kena pandangan orang mata hasud. Karena pandangan orang ini ada dua, ada pandangan rahmah, ada pandangan kasih sayang yang menjadikan kita tambah baik. Ada pandangan orang itu hasud, dengan memandang seseorang, dengan mendapatkan pandangan dari seseorang ini, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Makanya kita, kalau anak kita dipuji, diri kita dipuji, apapun yang berkaitan dengan kita dipuji, jangan senang kecuali ucapkan Masya Allah, terus sholawat sama Nabi Muhammad. Siapa orang yang mengucapkan dengan pujian orang kepada kita, ke dalam diri kita, istri kita, kendaraan kita, apalagi anak kita, mendapatkan pujian dari Allah, supaya enggak dapat musibah dengan pujiannya, maka ucapkan Masya Allah sama sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini saking luar biasa sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam cerita, ini masalah orang yang memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam cerita ada satu negeri namanya Shibam. Ini negeri Shibam ini adanya di Hadramaut, di kotanya para wali-wali. Dikatakan 1000 wali di kota Hadramaut. Ada satu kota namanya Shibam. Di dalam kota Shibam ini ada orang tinggi, tawilul qamah. Ada orang luar biasa, perawakannya tinggi, gede. Maka orang yang tinggi gede ini jarang keluar. Kenapa? Karena beliau takut dipandang sama orang yang hasud menjadi penyakit atau menjadi mara bahaya buat dia. Tapi ini orang yang tinggi ini cerdas.
Karena mendengarkan guru-gurunya, kalau engkau tidak mau mendapatkan pandangan hasud itu menjadi tidak baik buat kita, perbanyak sholawat. Asal ada orang yang muji, sholawat sama Nabi, sama ucapkan Masya Allah. Ada orang, makanya kalau kita ngelihat mobil-mobil di kota Hadramut, mobil-mobil di kota Emirat, Saudi atau Madinah, pasti ada bacaan Masya Allah, Tabarakallah. Supaya apa? Supaya enggak dipandang sama orang yang hasud. Karena kalau dipandang sama orang yang hasud, itu na'udzubillah menjadi mara bahaya buat kita. Maka di dalam cerita tadi ada seseorang yang tinggi, yang tinggal di kota Shibam di Hadramut. Ini dia nggak pernah keluar. Sekalinya keluar, dia melewati orang lagi berkumpul banyak. Orang lagi ngariung banyak, lagi berkumpul, ngelihat orang ini takjub, merasa heran. Ya Allah, ini orang luar biasa tingginya. Tinggi luar biasa. Saking mereka takjub ngelihat orang ini sangat tinggi, maka dia dibecandain. Apa bercandaan mereka orang-orang yang ngumpul? Hei orang yang tinggi, ana ngelihat ente luar biasa tinggi banget. Maka apa dikatakan oleh orang-orang? Tolong dong kasih kabar sama anak, gimana kabar langit? Tolong kabarin, kan ente tinggi banget, gimana kabar langit? Ini kita penduduk bumi pengen tahu kabar langit gimana kabarnya. Orang tinggi tadi berakal, orang yang cerdas. Apa dikatakan oleh orang yang tinggi tadi? Hei penduduk bumi, ente menanyakan kepada anak bagaimana kabar orang-orang di langit. Orang-orang yang di langit melaknat sama orang yang di bumi, enggak bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang di langit melaknat sama orang yang di bumi yang enggak memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu waktu orang tinggi mengatakan penduduk langit melaknat sama orang yang tidak bersalawat dan salam kepada Rasul, spontan orang itu semuanya bersolawat sama Nabi Muhammad SAW. Berkat solawatnya mereka, maka dia nggak kena dengan pandangan orang tersebut yang hasud. Inilah cara trik seseorang dengan bersolawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan diselamatkan dari berbagai macam bahaya dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah di bulan Rabiul Awal ini bulan menjadi mulia karena ada lahirnya Rasulullah. Bukan Rasulullah mulia karena lahirnya di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena ada lahirnya Rasulullah. Hari Senin mulia karena ada lahirnya Rasulullah. Jam, detik, menit menjadi mulia di tanggal 12 Rabiul Awal karena waktu itu lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'aziril hadirin jamaah rahimakumullah, siapa di antara kita yang ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, marilah kita menghadiri acara maulid, mendengarkan maulid dan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Dan hakikatnya semuanya menguatkan iman kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Ini saja yang bisa Habib sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.